pengasuh pondok pesantren. Mereka kompak melakukan pencabulan terhadap santriwati di pesantren yang mereka kelola. Hasilnya, keduanya sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita kembali bersama Almantiki Reaction, teman-teman ya. Kita akan mereaksi bagaimana ketika fakta oknum dikaitkan dengan agama. Ini yang bikin capek nih, ya. Karena kita tidak bisa membantah orang yang Islam pun dia adalah manusia. Rentanitas terhadap salah. Orang yang beragama Kristen pun dia adalah seorang manusia, rentan akan salah. Orang yang beragama Hindu pun dia seorang manusia dan rentan akan kesalahan. Namun akan sangat jadi masalah jika faktor yang terjadi terhadap oknum dikaitkan dengan ajaran. Untuk menunjukkan apa? Apakah ini kebenaran berpikir ataupun kesalahan berpikir? Apakah Islam mengajarkan ataukah ini hanya fitnahan terhadap Islam? Lalu daripada berlama-lama, mari kita saksikan videonya, teman-teman. Masih dari Trenggalek, ada lagi kasus yang bikin geleng-geleng kepala. Kali ini bukan cuma satu orang, tapi dua orang sekaligus. Jahat banget sih. Seorang bapak dan anaknya yang sama-sama pengasuh pondok pesantren. Mereka kompak melakukan pencabulan terhadap santriwati di pesantren yang mereka kelola. Hasilnya, keduanya sama-sama divonis 9 tahun penjara. Kasus-kasus seperti ini banyak bikin orang tua khawatir dan kecewa. Bayangin, mereka niat masukin anak ke pesantren supaya bisa belajar agama dan jadi anak soleh-soleha, tapi malah jadi korban pelecehan. Gara-gara kasus kayak gini, kepercayaan masyarakat terhadap pesantren mulai terguncang. Bahkan di Trenggalek aja, ratusan warga sempat demo menuntut kasus Kiai Supar dituntaskan. Kasus seperti ini nggak boleh dibiarkan. Pemerintah dan lembaga terkait harus lebih ketat dalam mengawasi pesantren. Oke, teman-teman, itu tanggapannya. Ya. Pertama, ketika hal ini diangkat menjadi case, ya, ketika hal ini diangkat menjadi kasus, itu yang harus kita diangkat menjadi kasus ataupun diangkat menjadi sebuah pembahasan. Di sini seharusnya kita berpikir, apa sih tujuan daripada sebenarnya? Contoh gini. Ketika dia menampilkan argumentasinya tentang sebuah pesantren yang dicabuli oleh buyanya ataupun pemilik pesantren. Bukankah kita berpikir, kenapa lu viralkan lagi? Bukankah tugas daripada liputan berita menyampaikan berita terkait isu-isu kriminalitas? Maka apakah ini kriminal? Benar. Lalu ketika ini direaction dan kemudian dikeluarkan kata-katanya, maka menunjukkan apa? Ada satu tendensius terhadap Islam, di mana ingin ditampilkannya bahwa Islam ini kaitannya yaitu dengan ajaran-ajaran yang seperti ini. Mari kita buka cakrawala berpikir. Kalau kita buka cakrawala berpikir, kalau seandainya, bukan seandainya dan itu kejadian, di dalam kehinduan, ya, seorang orang yang taat beragama di dalam kehinduan melakukan segala sesuatu yang sifat kesalahan seperti percabulan dan segalanya. Pertanyaan saya, Hindukah yang salah? Atau hanya oknum? Oh, sekarang Anda mengatakan oknum. Dalam kekristenan, ya, ketika didapati bahwa pencabulan terhadap biarawati, ya, misalnya seperti yang saya tunjukkan sekarang. Buka dari ini, deretan kasus biarawati jadi budak seks pastor sejak 1990-an. Nah, di sini pernyataan Paus Fransiskus soal sejumlah biarawati yang menjadi korban budak seks, para pastor dan uskup mengarahkan sorotan ke kasus-kasus lama terjadi beberapa tahun ke belakang. Laporan menyebutkan kasus semacam ini terjadi luas sejak lama, mulai dari Italia, Chili, India hingga Afrika. Seperti dilansir The Associated Press, nah, ini salah satu kasus terjadi di Italia sekitar 20 tahun yang lalu. Saat seorang pastor setempat melakukan kekerasan seksual terhadap biarawati yang sedang menyampaikan pengakuan dosa. Tuh bayangin, datang ngakuin dosa di depan Tuhan. Itu gimana? Saat itu biarawati yang tak disebut namanya hanya melapor pada atasan dan direktur spiritualnya. Laporan dibungkam oleh budaya kerahasiaan gereja Katolik, juga sumpah kepatuhan yang diucapkan sang biarawati sendiri. Rasa takut dan malu juga berkontribusi pada menguapnya kasus tersebut.
Kasus itu membuka luka besar dalam diri saya, itu kata biarawati tersebut. Saya berpura-pura itu tidak pernah terjadi, tutur sang biarawati kepada Associated Press dalam artikel pada Juli 2018. Di India, seorang biarawati terang-terangan melaporkan seorang uskup setempat kepada polisi yang disebutkan telah memperkosa dirinya sebanyak 13 kali selama 2 tahun. Hal semacam ini tentu tidak terbayangkan bisa terjadi beberapa tahun ke belakang. Sang uskup telah ditangkap pada September 2018 setelah dinonaktifkan oleh Paus Fransiskus. Kasus lain terjadi di Chili dengan sejumlah biarawati setempat menyampaikan langsung kepada publik melalui televisi nasional tentang kisah-kisah mereka dilecehkan oleh para pastor dan bahkan sesama biarawati lainnya. Sesama biarawati lainnya maksudnya apa ini? Trisam apa gimana nih? Para biarawati itu mengungkapkan bagaimana atasan mereka di gereja tidak melakukan apapun untuk menghentikan hal itu. Oh, dibiarin. Setelah kemudian dilecehkan, dibiarin dan ditonton teman-teman ya. Nah, beberapa waktu terakhir kasusnya kena gerakan anti kekerasan seksual. Itu biarawati dari berbagai negara mulai berani bicara soal kasus-kasus kekerasan seksual yang mereka alami setelah beberapa dekade bungkam. Kebanyakan kekerasan seksual dilakukan oleh pastor dan uskup di satu lingkungan gereja dengan mereka. Bayangin. Oke, pada kasus nih teman-teman ya. Pada kasus penyelidikan di Associated Press menunjukkan kasus serupa muncul di Eropa, Afrika, Amerika Selatan, dan Asia. Kasus serupa telah menjadi masalah global menyebar luas. Yang turut Associated Press turut dipicu oleh tradisi universal status kelas 2 para biarawati di lingkungan gereja Katolik dan kepatuhan mereka terhadap para pria yang menjadi atasan mereka. Oh, karena patuh teman-teman. Saking harus patuhnya terhadap menjadi budak seksual juga harus kemudian patuh ya teman-teman ya. Isu kekerasan seksual terhadap biarawati mencuat saat dunia dikejutkan oleh banyaknya skandal kejahatan seksual terhadap anak-anak oleh pastor dan uskup. Anak-anak juga kunjung teman-teman menjadi korban daripada para uskup. Seberapa luas kasus kekerasan seksual terhadap biarawati terjadi masih belum jelas. Masih belum jelas berarti masih ada coy. Masih coba diteliti. Para korban enggan melapor karena takut tidak dipercaya. Sedangkan para pemimpin gereja Katolik enggan mengakui bahwa sejumlah pastor dan uskup mengabaikan sumpah selibat karena tahu rahasia mereka akan aman. Wow. Berarti ini ada komplotan yang merahasiakan bahkan akan menggugat jikalau ada orang yang melapor tentang kasus ini. Skongkol. Jadi mereka memastikan dirinya ini aman. Ini aman. Walaupun kasus ini diungkap, mereka akan meyakini bahwa ini aman gitu. Bayangin, dilindungi coy. Untuk wilayah Afrika, kasus kekerasan seksual yang terjadi tidaklah sedikit. Salah satunya terungkap tahun 2013 di Uganda ketika seorang pastor terkemuka menulis surat kepada atasan yang isinya menyebut para pastor di wilayahnya menjalin hubungan asmara dengan biarawati. Surat itu bukannya berujung penyelidikan namun malah membuat sang pastor dijatuhi sanksi dan harus meminta maaf. Bayangin. Si pelapor dijatuhi sanksi, teman-teman. Bukannya diapresiasi, tapi dijatuhi sanksi. Jauh sebelum kasus tersebut terjadi beberapa tahun terakhir, laporan rahasia untuk para pejabat tinggi gereja Katolik mengungkapkan bahwa praktik kekerasan seksual para pastor dan uskup terhadap biarawati terjadi di Afrika tahun 1990-an. Hasil kajian yang dilakukan oleh mendiang biarawati Maura Donohu tahun 1994 salah satunya mengungkapkan ada sekitar 29 biarawati di satu lingkungan gereja yang hamil. Kajian itu dilakukan selama 6 tahun sebanyak 23 negara di Afrika. Laporan O'Donohue menyebutkan para biarawati dianggap sebagai mitra seksual yang aman bagi para pastor. Oh, kalau pastornya ke gang doli nggak aman. Kalau biarawati aman, hajar aja. Yang khawatir terinfeksi HIV jika mereka melakukan hubungan intim dengan para pekerja seks dan wanita lain di luar gereja. Nah, ini karena fatwa sebenarnya teman-teman, di mana mungkin pastor nggak boleh kawin ya kan, biarawati nggak boleh kawin. Nah ini ketika mengkhianati anugerah Tuhan. Tuhan memberikan kita tubuh, memberikan kita psikis, memberikan kita emosional, memberikan kita hawa nafsu ataupun seks. Lalu kita mengkhianati seks seakan tidak butuh. Lalu apa yang terjadi? Inilah yang terjadi. Ya. Kalau dalam Islam, kalau bernafsu menikahlah untuk menjaga nafsumu. Namun ketika hak manusiawi dibatasi Tuhan, maka jangan salah ketika manusia mengkhianati Tuhan demi hawa nafsunya. Inilah yang terjadi. 4 tahun kemudian laporan ini disusun biarawati Mary McDonald, Uma McDonald, menyebut
tindak pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap para biarawati di Afrika oleh pastor cukup umum terjadi. Bahkan terkadang sambut laporan McDonald, para biarawati sampai hamil dan dipaksa aborsi. Aborsi menggugurkan, teman-teman. Vatikan telah mengambil tindakan untuk berbagai kasus yang terjadi beberapa tahun terakhir, seperti kasus di Chili yang berujung pemanggilan seluruh uskup di Chili ke Roma oleh Paus Fransiskus. Di sana para uskup dari Chili ditawari untuk mengundurkan diri secara massal, namun tidak diketahui pasti apakah ada kasus-kasus yang terjadi berpuluh-puluh tahun lalu seperti di Afrika itu telah mencapai kejelasan. Nah, setelah kemudian kita memberitahukan fakta-fakta yang seperti ini, lalu bagaimana cara Anda menyikapi? Seharusnya tentang fakta kekristenan, tentang segala kejanggalan ataupun skandal ini tidak terungkap. Tapi ketika Anda berani mengungkap skandal Islam, skandal oknum Islam, berarti Anda secara tidak langsung ingin segala sesuatu yang terjadi di agama Anda juga diungkapkan. Sekarang apa yang Anda saksikan? Malu dalam membacanya, malu dalam melihatnya. Lalu ketika saya bertanya, Kristenkah yang salah ataukah pastornya ataupun uskupnya yang salah? Anda akan mengatakan, uskup dan pastornya, Bang. Kristennya salah enggak? Enggak. Lalu ketika Anda mengangkat case ini di channel Anda, tujuan Anda apa? Bukankah ingin menunjukkan kepada publik bahwa Islam satu ajaran yang tidak benar, bahkan pemuka agamanya saja tidak benar? Lalu bagaimana setelah kemudian saya bongkar segala case daripada pemuka agama Anda juga ikut tidak benar? Kenapa Anda terdiam? Kenapa Anda tidak menyalahkan Kristen? Kenapa Anda menyalahkan uskup? Kenapa Anda menyalahkan pastor? Kenapa tidak Kristennya yang Anda salahkan? Lalu teman-teman, dalam hal menjabarkan Islam, dibawa oknum pesantrennya, dibawa korban-korban dari pesantrennya, yang disalahkan yaitu keislamannya, bahwa sekolah Islam itu segala sesuatu pilihan yang salah daripada pendidikan. Lalu uskup dan biarawati, orang yang mengabdi kepada Tuhan, bukankah itu sebuah pendidikan tentang ketuhanan, cara menghargai Tuhan, cara menghormati Tuhan? Lalu ada tindak keji di dalamnya. Kenapa Anda tidak menyalahkan organisasi keuskupan dan biarawatian? Kenapa Anda terdiam? Untuk menunjukkan apa? Satu langkah yang harus dipedulikan, bahwa benar daripada Paus tadi memanggil para pastor-pastornya untuk kemudian dipecat dan segalanya, kita juga umat Islam dalam menyikapi hal tersebut kepada kelayakan untuk mendirikan pesantren, baiknya ada uji kesehatan, uji psikologi, melihat bagaimana kelayakan daripada seseorang ini dibangunkan pesantren ataupun dinenai pesantren, ataupun kita juga dalam memilih pesantren untuk anak kita melihat dulu siapa kiainya, berilmu dari mana, sejauh apa garis keilmuannya, pernah mondok di mana, kasus di pondoknya apa. Jikalau memang dia adalah orang yang kompeten dan kita yakin tidak pernah melakukan hal-hal yang keji, monggo silahkan. Maka itu pilihan yang tepat terhadap anak Anda. Jadi kita tidak bisa memungkiri Islam mengajarkan kebaikan, tapi oknum Islam pasti ada yang berbuat keburukan. Kristen mengajarkan kebaikan, pasti ada oknum Kristen yang melakukan keburukan. Hindu mengajarkan kebaikan, pasti ada oknum Hindu yang melakukan keburukan. Lalu pintarlah dalam meneliti satu hal, lalu pintarlah dalam menelaah satu hal, menunjukkan apa? Bahwa setiap beragama mengajarkan kebaikan. Jikalau ada oknum yang melakukan keburukan, jangan agamanya yang diserang. Maka masih pantaskah Bang Daman untuk memberikan anak kita ke pondok? Sangat pantas, karena tidak semua yang di pondok dan pemimpin-pemimpin pondok memiliki satu kasus yang tercela seperti itu. Maka pintar-pintarlah dalam kita meneliti. Bahkan hukum 9 tahun untuk pencabulan terhadap santriwati itu masih kurang bagi saya. Kalau bisa 50 tahun. Karena kasih hukum dia negara yang berat. Karena ada berat hal tersebut, maka berat orang akan melakukan hal tersebut. Lalu kemudian kepada para korban, ataupun kepada para ustazah ataupun ustadz, jikalau melihat satu case di dalam pondoknya, jangan takut nama pondok menjadi gugur ataupun nama pondok menjadi tidak baik.
Andaikan ada kecurigaan terhadap pemimpinnya, laporkan. Mungkin kami di Aceh ada yang namanya lembaga daya yang mengelola pondok. Kalau kepada yang di luar ini, maka laporkan kepada yang patut untuk dilaporkan. Bahwa ada satu kecurigaan. Ingat, laporkan dalam kasus kecurigaan. Ya. Karena itu akan mewanti-wanti dan mewas-was. Jangan takut karir Anda rusak, tapi takutlah ketika agama Allah Ta'ala itu diinjak. Maka Anda akan menjadi superhero-nya Allah. Wah bang, kalau aku nanti ngelapor, nanti aku jadi ustadz dipecat. Bodoh amat. Kamu lebih takut Allah ataupun pimpinan pondoknya? Laporkan. Ustazahnya, laporkan. Ya. Jikalau ada kecurigaan di balik apa ataupun dana-dana pondok yang coba diseludupkan di mana itu adalah dana umat, laporkan. Kasih tahu bahwa ini adalah sebuah kemungkaran. Biar kemudian pondoknya tetap wangi. Contoh gini. Ini andaikan ada satu kemusyrikan ataupun ada satu kemunafikan yang terjadi di pondok, kita diam diri, maka kemunafikan itu akan berkembang dan sangat berketerbutuhan terhadap kemunafikan tersebut dan kesalahan tersebut. Karena apa? Tidak ada yang mau bertindak. Tapi ketika ada yang mau bertindak, ya, seorang ustadz melaporkan kiainya karena melakukan pencabulan, nama pondoknya akan menjadi baik. Kenapa? Pondok itu diakui sebagai pondok yang paling adil dan tidak zalim. Karena apa? Segala yang salah, mau kiai, mau ustadznya, tetap dilaporkan dan dikasuskan. Tapi kalau Anda diam, di balik kemungkaran yang terjadi, maka secara tidak langsung, setelah Anda bersalah terhadap manusia yang menjadi korban, Anda juga bersalah di depan Allah, tidak berani membela kebenaran. Karena Rasulullah mengatakan sendiri, bencilah orang yang melakukan kemungkaran itu dengan tindakanmu, tidak sanggup dengan matamu, tidak sanggup dengan hatimu, cukup dengan kebencian. Maka jikalau Anda bisa bertindak, bertindaklah. Ya. Maka menunjukkan inilah cara kita membangun santri-santri kita untuk menjadi pelopor-pelopor, orang-orang yang baik, dan membangun Indonesia kita yang dikuasai oleh para kiai, mendidik para kiai yang menjadi kompeten dalam membangun pondoknya, yang tidak mementingkan hawa nafsunya. Makanya di dalam Islam tidak melarang yang namanya poligami, karena tahu seksualitas itu tidak bisa dibatasi daripada seorang lelaki. Kepada pemimpin-pemimpin kiai misalnya, masih ada loh hak tambah istri kalau seksualitas Anda tidak puas. Lalu kenapa harus santriwati? Lalu bagaimana pertanggungjawaban Anda di hadapan Allah? Bukankah seorang anak ini datang hanya ingin mengetahui Allah, tahu tentang Rasulullah, mengetahui cara ibadah tentang mengenai Allah, bagaimana cara mengagungkan nama Allah? Lalu kenapa Anda bertindak keji? Lalu kenapa Anda bertindak semena-mena untuk menghancurkan agama Allah? Agama di tangan Anda, justru Anda sendiri yang menggenggamnya hingga remuk. Maka kita jangan membiarkan. Jikalau terjadi kedoliman di dalam pesantren, maka laporkan, jangan takut hilang karir Anda. Jikalau hilang karir Anda kalau perlaporan, maka ingatlah Anda adalah pembela kebenaran di depan Allah. Maka Allah akan siratkan karir yang lebih hebat daripada karir yang pernah Anda jalani. Itu yang paling penting ya teman-teman. Kredibilitas daripada pimpinan pondok juga kita harus lihat. Nah, dalam dia mengelola harta rakyat, dalam mengelola harta umat, dan mengelola santri-santrinya untuk menjadi harapan umat. Terima kasih banyak teman-teman yang stay di Al-Mantiki Reaction. Terima kasih teman-teman yang stay di Al-Mantiki Reaction. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.